dan Tablighi sendiri seperti apa? Jadi hari ini adalah launchingnya ya podcast realita sekaligus tabloid realita. Ini adalah ungkap fakta mencari kebenaran. Ini adalah sebagai edukasi masyarakat. Ya, kita akan meluruskan terhadap fakta-fakta dan kebenaran. Tadi saya sudah podcast narasumbernya staf kali Kapolri Dr. Edi Hasibuan SHMA sudah menjelaskan tentang kebijakan Polri dan oknum-oknum Polri. Tadi sudah narasumber juga Ketua Harian Kompolnas. Kita sudah membicarakan ya, saran masukan kepada pimpinan Polri maupun yang positif dan negatif. Nah, tujuan kita hari ini adalah menggebiarkan podcast kita supaya masyarakat itu mendapat edukasi, pemahaman terhadap kasus hukum maupun sosial. Contoh, kita dari Ormas Anti Narkoba mempunyai organisasi Generasi Peduli Anti Narkoba. Kita sampaikan ya, dengan adanya kasus Samarjoni, Neo Leonard, dan macam-macam, ayo kita sama-sama peran aktif yang diharapkan oleh Presiden Prabowo ya, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan sekolah. Bantu informasi ini kepada pihak keamanan sehingga tidak ada lagi yang terjerumus yang coba-coba memakai narkoba. Itu dari segi narkoba, sehingga GPN membuka ya, online pengaduan bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika bergabung dengan GPN. Kita akan memfasilitasi secara gratis untuk berobat, yaitu melalui rehabilitasi sebelum ketangkap. Dan apabila ketangkap aparat penegak hukum, baik Badan Narkotik Nasional maupun Direktur Reserse Narkoba Baris Krim Polri, selama itu dia sebagai korban penyalahguna pecandu narkoba, kita akan berikan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Nanti agendanya sendiri mungkin apa? Bintang tamunya akan seperti apa ke depannya? Jadi bintang tamu sudah banyak ya. Tadi sudah dari staf ahli Kapolri, sudah dari Kompolnas. Hari ini sore dari DPR RI, Ketua Balik DPR RI ya, akan saya wawancari tentang RUU KUHP yang baru. Dan pelaksanaan KUHP baru itu mulai 1 Januari 2006 sudah mulai diberlakukan. Sehingga khususnya aparat penegak hukum yang represif harus paham benar banget terhadap KUHP baru. Karena jedanya sudah 1 tahun. Harusnya 1 Januari 2025. Tapi karena sosialisasi belum menyebar ke seluruh Indonesia, maka ditunda 1 Januari 2026. Dan praktisi hukum, advokat, lawyer harus paham benar terhadap KUHP yang baru. Harapan kedepannya untuk podcast dan Tablighi sendiri apa harapannya dari Pasti sendiri? Harapannya pemahaman, kita ungkap fakta ya, untuk mencari kebenaran. Jadi walaupun itu pahit bagi orang lain, bagi saya tidak apa-apa. Contoh, ada masyarakat lapor ya, kepada polisian lah kita nyatakan. 2 tahun LP tersebut tidak jalan-jalan. Kemana mereka mengadu? Makanya judulnya ini saya. Oh, ini ngadunya harus mungkin ke Propam, mungkin ke Irwasda atau ke Kompolnas. Mau kemana dia? Kita yang mengarahkan. Sehingga benar-benar memang aparat penegak hukum menerima kritik dan saran masukan sesuai apa kata Kapolri. Kita terbuka menerima saran masukan terhadap keluar. Ya. Kita nggak apa ya, nggak takut, nggak apa, bagus. Kapolri sudah terbuka, tinggal pelaksanaan di level bawah. Itu yang kita harapkan. Nanti secara langsung berikan pendampingan hukum untuk mencari sebuah keadilan ya Pak? Pendampingan hukum tatkala ya, mempunyai masalah tentang hukum. Kita advokatnya, kita lawyernya, kita kuasa hukum.
Kalau enggak dia terjolimi, kan belum tentu kita penasihat hukumnya. Makanya lah jeritan hati itu kemana, mau kemana kita salurkan, itu ya. Lebih terbuka lah kita. Pak, ini ide bikin podcast cerita dan tablet cerita ini dari sejak kapan sih? Terus baru kenapa terrealisasi tahun ini? Jadi begini, saya kan mantan anggota Polri, sudah pensiun. Saya mempunyai organisasi kemasyarakatan anti narkoba namanya Generasi Peduli Anti Narkoba. Saya advokat ya GPN ini dengan tujuan untuk lawyer ya, mencari, menemukan dan mengajak kepada para korban perjalanan narkoba, ayo gabung sama GPN, kita rehabilitasi secara gratis. Tapi terhadap bandar, ya maaf, kita tidak akan dampingi. Kemarin saya diwawancari oleh media elektronik, 3 hari itu 40.000 penonton. Sekarang udah 100 sekian ribu. Kenapa kita buka media sendiri? Ya, kita narasumber banyak. Sudah antri. Besok Profesor Dr. Ijak Padri Caniago. Dia pakar hukum, guru besar di UI, mantan duta besar bisanya besok untuk narasumber ya, perkembangan hukum di Indonesia. Yang kedua, Profesor Dr. Anas Yusuf SH, guru besar UI juga. Itu Rabu bisa jadi narasumber. Hari ini nggak bisa datang. Jadi kita petakan. Di sini juga ada mantan Dirjen Lapas. Sehingga besok wawancaranya tentang kehidupan lapas. Dia lebih paham karena dia mantan Dirjen sudah pernah. Jadi kita narasumber ini kita lihat. Ada nggak selebritas? Ada yang untuk rumor-rumor. Tapi kenyataannya, contohnya Mbak Tesi. Bagaimana kiat-kiat dia hidup usia 84 tahun, ya kan? Bisa sehat, bisa berhenti dari narkoba. Kemarin sudah dijawab. Nah, kita ada juga. Tapi yang kira-kira kita kontemen ya 10%. 10% kita tentang hukum. Kalau yang pengguna itu dari tempat rehabnya masih di mana itu Pak? Oke. Undang-Undang Narkotik 35 2009 ya, yang bunyinya pasal 54, bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika yang melaporkan kepada institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana. Undang-undangnya. Turunannya pasal 55. Bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Ini undang-undang ya. Oh, rehabilitasi itu hukuman. Ya. Bagi para penyalahguna pecandu narkotika hukuman maksimal 4 tahun. Tapi rehabilitasi bukan penjara. Bagi pengedar hukuman maksimalnya 112, 113, 114 adalah hukuman mati. Dan berlaku hukum minimal 4 tahun. Jadi kalau ada pengedar, bandar dihukum 2 tahun, media ikuti, nggak bener itu. Begitu loh. Dia penyalahguna pecandu, hukumannya 4 tahun, ada yang 6 tahun. Tapi kenapa pengedar mafia 20 kg sabu kasus di Lampung dituntut 4 tahun, divonis 2 tahun? Nggak benar ini, udah nggak benar. Jadi kalau udah pengedar, kalau tidak hukum maksimal bebas. Kalau nggak terbukti bebas, ngapain? Dipaksakan. Kalau terbukti ya jangan 2 tahun. Gitu loh. Ini hukum harus dihidupkan. Ya. Kita sudah bencana narkoba. Itu yang saya katakan. Satu political pemerintah khususnya presiden. Belum ada kata-kata kalimat yang terucap dari presiden sampai hari ini. Segera eksekusi mati bagi hukuman mati yang sudah inkrah. Ada 150. Kan gampang. Datanya panggil Dirjen Pas. Pak Dirjen Pas, saya meminta data. Berapa hukuman mati yang sudah inkrah tentang narkoba? Ya, 100 sekian. Panggil jaksa agung. Kenapa sekian ratus ini tidak pernah dieksekusi? Apa masalahnya? Biar masyarakat paham. Jadi kalau udah ini kan Indonesia kan 3 prioritas kejahatan. Korupsi, terorisme, narkoba. Jangan sekarang kejar-kejar korupsi. Sekarang kegagalan pemerintah di dalam rehabilitasi. Apa hasilnya? Rehabilitasi dibisniskan. Dengan kesadaran dia merehabilitasi tanpa ada kasuistis, itu
itu proses sampai dia sembuh. Ya, ada rehabilitasi inap, ada rehabilitasi jalan. Bagi ponis yang rehabilitasi 6 bulan, harus menjalankan 6 bulan. Jangan 3 bulan, absennya 6 bulan, besok bebas, besok keluyuran. Ini tanggung jawab siapa? Ya Menteri Kesehatan, Menteri Sosial. Coba Pak Presiden panggil Menteri Kesehatan, Menteri Sosial. Kamu ini seperti Menteri Keuangan loh saya maunya. Plak, 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 plak. Selesai di Indonesia. Gitu.